Selanjutnya, mari kita menundukkan kepala sejenak, seraya memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana doa akan dipandu oleh Saudara Andrian Ilham. Kepada Saudara, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Andrian Ilham. Di sini saya akan membantu doa pada acara kita di sore hari ini. Bagi teman-teman atau bapak atau ibu yang beragama non-muslim, silakan menyimak atau mengikuti sesuai keyakinan masing-masing. Doa akan dipandu secara muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'inin. Hamdan yu'afini ammahu yukabi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimi azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma haulin ala nabi syakartin maut wa najatan minan nar lil awwalin hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Rabbana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam. Amin, 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 amin. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, terima kasih kepada Saudara Andrian Ilham yang telah memandu doa kita sore hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan hangat dari perwakilan Climate Eaters, Saudara Warid Zulilmi. Kepada Kak Warid, waktu dan layar disilakan. Oke, Ustaz, terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat sore. Halo Climate Zen. Jadi kalau kita tuh ada panggilannya Climate Zen gitu ya. Nah ini selamat datang Ibu Amanda. Selamat datang juga untuk Adit, narasumber, Kak Rido dan juga Kak Repestipa dan seluruh peserta yang masih semangat nih untuk gabung di webinar kali ini. Jadi sedikit kami perwakilan dari Climate Eaters, yaitu salah satu organisasi yang muncul di inisiasi bersamaan dengan adanya kelas dari Climate Reality Indonesia dan juga Future Skills Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita mencoba buat membangun forum diskusi mengenai dengan berkelanjutan untuk adaptasi dan mitigasi pada krisis iklim itu sendiri. Nah, kita coba hadirkan beberapa narasumber yang kompeten dan semoga kita bisa dapat pemahaman yang utuh dari ini gitu ya, dan menemukan kesempatan untuk membuka peluang kolaborasi ke depannya. Pun juga sekalipun Climate Eaters sendiri akan ada banyak lagi agenda-agenda selanjutnya, termasuk kita juga akan berinisiasi untuk membuat produk ramah lingkungan juga gitu. Dan hari ini pun juga kita bakal launching buku resep yang spesialnya adalah kita buat itu dari anggota kita gitu. Ini semoga bisa jadi wellness juga buat teman-teman semua, buat resep praktis, sehat, dan juga ramah lingkungan. Mungkin sedikit dari kami, selamat datang dan selamat belajar bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan hangat yang telah diberikan oleh Kak Warid. Semoga dapat terrealisasikan ya Kak, planning-planning dari Climate Eaters. Baik, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman kembali untuk on cam bagi yang tidak berhalangan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung juga kepada teman-teman semua yang baru bergabung. Selanjutnya dengan hormat kami persilahkan kepada Ibunda Dr. Amanda Katili selaku Director of Climate Reality Indonesia untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita hari ini secara resmi. Kepada Ibunda, waktu dan layar disilakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya teman-teman Climate Eaters. Saya senang karena ternyata memang kuliah itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu benar-benar memerdekakan pikiran ya, sehingga ada
follow up, tindak lanjut, dan saya juga dengarkan tadi ada rencana-rencana juga yang akan dilakukan. Tapi sebelum saya mulai, saya berkenalan dahulu dong dengan narasumber yang lain. Tolong menampakkan wajahnya dan mungkin memperkenalkan dirinya ya 30 detik supaya kita sama-sama enak bicaranya. Jadi tidak saya saja bicara terus-menerus. Silakan. Oke, mungkin dari saya dulu. Sebelumnya, Mbak Amanda dan teman-teman yang sudah hadir. Mungkin kalau udah join kan biasanya udah lihat poster nih. Saya Ditya Wardana. Mungkin di sini juga memang yang bertugas khususnya untuk Climate Eater sebagai mentornya. Dan mungkin kali ini akan menjelaskan peran pemuda nih dan bagaimana sih teman-teman di Climate Eaters juga bisa memberikan sebuah advokasi ataupun awareness. Nah, caranya unik nih kan, membuat tentang menu. Nah, nanti nggak hanya menu, saya juga akan share tentang cara-cara komunikasi lain dalam perubahan iklim itu sendiri. Kurang lebih begitu dari saya. Mungkin yang lain silakan. Seru ya. Lanjut silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu. Nama saya Ridho. Saya dari Kranem. Di sini saya akan nanti mungkin sharing dan diskusi sama teman-teman, tapi dari perspektif bagaimana entrepreneur yang peduli dengan lingkungan, supaya teman-teman bisa mengambil ini sebagai satu cara pandang sehingga punya dampak yang besar, insya Allah, buat kehidupan kita. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kak Repanya belum ada ya? Mohon maaf Ibu, kami baru saja mendapatkan konfirmasi untuk Kak Repa sedang berusaha untuk join kembali, namun sedikit ada kendala dalam jaringan Ibu. Oh iya, baiklah. Saya bisa mulai ya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Rasanya saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan paparan dari Kak Adit, Kak Ridho, Kak Repa, seperti apa begitu ya. Tapi mungkin sebelumnya saya akan memaparkan beberapa catatan-catatan yang saya susun sehubungan dengan topik hari ini. Judulnya ini agak bukan menyeramkan ya, tapi luar biasa. Climate Action for Food Sustainability. Jadi aksi iklim untuk pangan berkelanjutan. Ketika kita berbicara mengenai pangan, kita harus melihatnya secara holistik lebih dahulu, yaitu sistem pangan. Dan pasti nanti teman-teman atau Kak Repa juga bisa ya membedakan atau menceritakan apa bedanya pangan dengan makanan, dengan kuliner, dengan gastronomi, dan lain sebagainya. Banyak sekali istilah-istilah seperti itu. Tetapi kita harus pertama-tama memahami apa itu sistem pangan atau food system. Jadi sistem pangan ini mencakup seluruh pelaku, termasuk semuanya tentu ya kita yang ada dalam ruangan ini, dan aktivitas nilai tambah yang saling terkait dalam produksi, agregasi, pengolahan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan produk pangan yang berasal dari pertanian, perhutanan, atau perikanan, atau bahkan gabungan dari ketiganya itu. Sekarang apa tujuan dari food sustainability ini? Kita harus memastikan bahwa setiap orang di dunia memiliki akses ke pola makanan yang bergizi secara berkelanjutan dan hidup dalam lingkungan yang sehat tentunya ya. Itu adalah tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini, dan pendekatannya harus secara interdisciplinary, lintas ilmu, kemudian international, lintas batas negara, dan intergenerational, lintas generasi. Karena itu apa yang diselenggarakan oleh teman-teman di sini dan partisipasi teman-teman sangat penting. Karena kita tidak bisa menyikapi sesuatu tanpa intergenerational activities atau lintas generasi. Ada satu hal yang cukup mengganggu. Jadi selama 50 tahun terakhir, kemampuan menghasilkan makanan manusia ini telah meningkat hampir 300%. Jadi kita memang makin pandai memproduksi makanan. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 800 juta orang setiap malam tidur dalam keadaan lapar. Sedangkan 35% dari semua pangan yang diproduksi untuk konsumsi manusia ini
Susut atau terbuang percuma. Jadi food loss and waste-nya ini sebesar 35%. Ini luar biasa tinggi. Banyak yang kelaparan, tetapi kenapa banyak makanan yang terbuang? Teman-teman mungkin ada yang membaca Kompas hari ini, dikatakan bahwa di headline di halaman depan, lebih dari separuh penduduk Indonesia, yaitu sekitar 68% populasi, 183 juta penduduk Indonesia, ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Berarti bahwa pangan bergizi masih sulit dijangkau oleh warga Indonesia. Ini sangat mengerikan sekali, sehingga nanti mungkin dalam diskusi atau nanti sesudah acara ini kita bisa melihatnya lagi lebih lanjut. Sistem pangan juga menyebabkan berbagai dampak lingkungan global. Ada beberapa data yang saya kutip. Produksi makanan menyumbang lebih dari 1/4 emisi gas rumah kaca global penyebab perubahan iklim. Jadi perubahan iklim yang menyebabkan bencana yang berkesinambungan itu 25%-nya disebabkan oleh sistem pangan. Kemudian ternyata setengah dari lahan layak huni di dunia digunakan untuk pertanian. Apa lahan layak huni itu? Itu di luar gurun dan di luar es. Kemudian 70% penggunaan air tawar digunakan untuk pertanian. Padahal kan kita sebenarnya juga banyak kebutuhan akan air tawar. Lalu 78% pendangkalan di badan air disebabkan oleh pertanian. Jadi memang kita lihat pertanian, pangan, kuliner ini memberikan dampak besar terhadap perubahan iklim, tetapi juga merupakan solusi. Jadi untuk menyikapi perubahan iklim, kita bisa melihatnya dari sistem pangan. Nah, yang penting itu kita harus mengatasi apa yang kita makan dan bagaimana kita menghasilkan makanan. Ini semua berperan dalam mengatasi perubahan iklim tadi ya, menyebabkan tetapi juga merupakan solusi. Juga harus bisa mengurangi tekanan air dan polusi dan memulihkan lahan kembali menjadi hutan atau padang rumput dan melindungi satwa liar dunia. Jadi ada beberapa istilahnya ya, kegiatan ataupun topik yang harus kita pahami. Yang pertama ini adalah pertanian regeneratif. Sekarang banyak sekali. Pertanian itu harus regenerative agriculture, tidak lagi pertanian secara konvensional. Apa itu pertanian regeneratif? Yaitu sistem praktek pertanian yang mengutamakan kesehatan tanah dan memperhatikan pengelolaan air, penggunaan pupuk, dan banyak lagi. Jadi ini metode bertani yang meningkatkan sumber daya yang digunakannya. Jadi bukan malah menghancurkan sumber daya yang kita gunakan. Apa contohnya? Jadi ada teknik-teknik yang meliputi rotasi tanaman, ini penting. Lalu juga harus ada keanekaragaman tanaman. Jadi beragam tanamannya, tidak hanya satu jenis. Kalau bertani misalnya. Lalu juga harus ada tanaman penutup, ini penting, program-program agroforestry, sehingga ketika tidak berproduksi, lahannya itu bisa dilindungi. Lalu juga kita harus mengurangi pengolahan tanah. Jadi sekarang ada pertanian yang bahkan lahannya itu tidak dibajak, tidak terlalu berlebihan dibajaknya. Karena kalau terlalu diobok-obok akan keluar gas-gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Besar dia keluar ke atmosfer. Kita juga harus hati-hati dengan pupuk kimia atau aktivitas biologis lainnya yang dapat merusak kesehatan tanah dalam jangka panjang. Jadi itu menjadi perhatian utama. Kemudian tadi saya juga sudah bicara mengenai susut dan limbah pangan atau food loss and waste. Food loss itu adalah penurunan masa pangan ketika dalam produksi, pasca panen, dan pemrosesan rantai makanan. Umumnya ini terjadi di negara berkembang. Food loss atau susut pangan umumnya terjadi di negara berkembang. Kemudian food waste adalah pemborosan atau mengacu pada pembuangan makanan yang sebenarnya masih dapat dimakan. Ini terjadi di tingkat retail dan konsumen. Kalau misalnya kita pergi ke restoran, ada kan all you can eat, kita ambil banyak-banyak, tetapi kita hanya makan sedikit. Itu contohnya adalah
limbah pangan, atau misalnya memasak berlebihan ternyata sampai besoknya tidak habis, dibuang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah limbah pangan. Dan Indonesia termasuk penghasil limbah pangan yang tinggi juga di dunia. Nah, memang ada cara-cara untuk mengatasinya atau untuk mengurangi susut dan limbah pangan ini. Pemerintah Indonesia juga mempunyai program untuk mengatasi susut dan limbah pangan ini. Tetapi Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menekankan perlunya tanggung jawab bersama antar pemangku kepentingan. Jadi harus dicari solusi oleh sektor pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, semuanya, lembaga pembangunan, dunia akademis, dan lain sebagainya. Dilihat dari sisi produknya bagaimana, dari sisi teknologinya bagaimana, kemudian dari sisi pengaturan sosial. Jadi kita mungkin bisa memberikan pemahaman bahwa limbah makanan itu harus dikurangi, atau kebijakan di tingkat kelembagaan maupun organisasi. Pernah banyak lagi marak all you can eat restoran ya, sebanyak apapun Anda makan tapi bayarnya hanya 100.000 misalnya. Kalau misalnya si sektor swasta ini mengeluarkan kebijaksanaan, tapi kalau Anda makan tidak habis, Anda bayarnya tambah 100.000 misalnya. Nah, contoh-contoh seperti itu. Tahun 2021 diadakan KTT Sistem Pangan atau Food System Summit. Jadi ada tracknya, apa sih sebenarnya yang harus kita gali atau kita bicarakan. Yang pertama, kita harus memastikan akses ke makanan yang aman dan bergizi untuk semua. Yang kedua, beralih ke pola konsumsi berkelanjutan atau sustainable consumption. Yang ketiga, meningkatkan produksi yang positif terhadap alam. Jadi kalau kita memproduksi sesuatu, alamnya ya jangan terganggu. Yang keempat, tentunya pendapatannya juga harus adil ya untuk produsen makanan ini. Dan yang kelima, harus ada resiliensi atau membangun ketahanan untuk kerentanan, guncangan, dan tekanan. Waktu saya masih berapa menit? Boleh 5 menit lagi, Bu. Oke, baik. Baru saja selesai di Mesir, di Sharm el-Sheikh, Mesir, konferensi PBB untuk perubahan iklim. Kebetulan saya hadir. Dan baru pertama kalinya dalam konferensi PBB untuk perubahan iklim yang diadakan setiap tahun ini ada Food Systems Pavilion. Jadi pavilion sistem pangan yang menyelenggarakan berbagai macam acara berbicara tentang pangan. Itu merupakan acara gabungan dari 15 organisasi internasional. Jadi ada sektor publik, sektor swasta, dan lain sebagainya, dan terutama pemuda juga harus terlibat di sini. Jadi memang dirangkul pemuda itu. Bagaimana caranya kita mengatasi berbagai macam masalah, bagaimana kita berkolaborasi. Makanya saya senang tadi dikatakan bahwa harusnya sebaiknya acara ini juga nantinya akan ada kolaborasi selanjutnya. Jadi Food Systems Pavilion ini fokus pada action. Nah, hari ini kan kita bicara action. Strategi, solusi di seluruh rantai nilai pangan. Jadi dari awal sampai akhirnya ya. Tadi di awal kan saya sudah berbicara ya, sistem pangan itu dari mulai penangkapannya, prosesnya, pengolahannya, dan lain sebagainya, dan juga semua pelakunya. Ada beberapa hal lagi yang ingin saya angkat. Besok adalah hari yang namanya Terra Madre Day, atau Hari Ibu Bumi yang diselenggarakan oleh Slow Food International. Ini apa? Ini adalah organisasi yang menjaga agar budaya dan tradisi makanan lokal itu tidak punah. Penting. Bagaimana caranya kita mengadakan berbagai macam kegiatan, apakah diskusi, apakah kita potluck, makan bersama, kita bertemu petani, kita datang ke daerah produsen pangan, dan lain sebagainya. Tapi yang penting kita memahami pangan lokal itu penting. Jadi Slow Food ini, organisasi ini percaya bahwa makanan itu terkait dengan banyak aspek kehidupan, termasuk budaya, politik, pertanian, dan lingkungan hidup. Nah, melalui makanan yang kita pilih, kita dapat secara kolektif memengaruhi bagaimana makanan dibudidayakan, diproduksi, dan didistribusikan. Jadi besok ya, silakan deh dilihat di Instagram. Ada satu hal lagi yang akan saya angkat, karena tadi kan ada Kak Rido ya punya bisnis
UMKM kuliner ini luar biasa karena kita tahu bahwa di Indonesia itu ada 64,2 juta UMKM, pelaku usaha perempuannya 60%. Kemudian apa saja bisnis UMKM ini? Kuliner yang terbesar 60% kuliner, fashion, kriya dan jasa. Kontribusinya terhadap PDB 61%. Dan UMKM ini menyerap 97% tenaga kerja. Sayangnya baru 13% yang menggunakan marketplace. Kan marketplace seperti jual beli online ya, Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak dan lain sebagainya. Baru 13%. Padahal dalam keadaan sekarang kita harus lebih memanfaatkan marketplace ini. Yang saya selalu angkat kalau kita berbicara bisnis kuliner ini adalah wisata kuliner. Wisata kuliner ini penting karena wisata kuliner ini memberikan kontribusi 25% dari sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif kan banyak ya, jadi ada film dan lain sebagainya. 25% ini dari wisata kuliner. Kenapa penting? Ini untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke satu daerah. Kalau misalnya makin meningkat, ekonominya makin baik, bisnis lokal juga makin baik. Apa saja ragamnya wisata kuliner? Bukan berarti hanya pergi jalan-jalannya, tidak. Tapi kita lihat travel and hospitality, kegiatan kuliner seperti sekarang terkait pangan, ini termasuk dalam industri wisata kuliner apa yang kita lakukan sekarang. Kemudian destinasi tujuan, guide, operator wisata, penginapan, makanan, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam travel and hospitality. Kemudian yang kedua adalah food and beverage. Tadi seperti Kak Rido, pertanian, peternakan, pasar, produsen, pembuat, mengadakan sekolah, mengadakan kelas, mengadakan diskusi, dan lain sebagainya. Itu juga masuk dalam industri wisata kuliner. Yang ketiga itu lain-lainnya. Jadi seperti misalnya peran media, peran pemerintah, platform teknologi, tadi saya bicara, kemudian LSM, pemasok, konsumen, dan lain sebagainya. Jadi wisata kuliner ini penting karena menambah tadi manfaat ekonomi sebesar 25% untuk satu destinasi. Kemudian 53% pelancong rekreasi atau mereka yang traveling adalah pelancong gastronomi, pasti akan mencari makanan. Dan ini juga makanan dan produk-produknya. Misalnya Karido bagaimana cara memasaknya, bukan hanya langsung kuenya yang dijual gitu ya, tapi siapa yang membuat, siapa yang membeli, dan lain sebagainya. Dan terakhir, mungkin data terakhir yang saya sampaikan adalah 63% dari generasi Y atau Y generation itu mencari tempat makan yang bertanggung jawab secara sosial dan juga memperhatikan lingkungan. Oke, jadi itu beberapa catatan yang saya tarik dari berbagai pengalaman dan perkembangan terakhir yang harapannya bisa membantu teman-teman bukan hanya dalam diskusi tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya kembalikan kepada Husnaini. Terima kasih. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu atas sambutan yang sangat luar biasa, sekaligus juga jadi pengantar yang sangat komprehensif ya Bu untuk materi kita hari ini. Bahwa ada banyak hal yang sebenarnya menjadi penyebab perubahan iklim itu sendiri ya. Salah satunya adalah sektor pangan ya Bu. Namun ada jauh lebih banyak lagi solusi yang bisa kita tempuh yang beberapa jam kemudian insya Allah akan kita bahas bersama dengan narasumber-narasumber kita hari ini tentunya. Dan sekedar info juga Ibu bahwa yang mendaftar di webinar kita hari ini itu ada sekitar 50-an orang dari berbagai daerah, provinsi, dan juga profesi pastinya ada dari akademisi dosen, ada mahasiswa juga, ada private sector juga Ibu, dan ini menunjukkan bahwa ternyata antusiasme yang dimiliki oleh masyarakat tuh masih sangat tinggi Bu terhadap isu climate change ini yang kita hadapi ya saat ini, dan insya Allah juga seharusnya ini bisa menjadi usaha bersama kita untuk melakukan aksi iklim melalui sektor pangan. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi Bu atas sambutan hangat yang telah diberikan, sekaligus membuka acara kita hari ini. Terima kasih. Baik, bisa mungkin untuk operator kita lakukan foto bersama dulu dengan Ibu Dr. Amanda, karena mungkin setelah ini bakal ada kegiatan lainnya Ibu. Baik, boleh teman-teman operator dibantu untuk
Ya, mungkin teman-teman partisipan untuk bisa menyalakan kamera. Kita akan berfoto bersama Ibu Amanda. Iya. Oke, di sini ada 2 slide, jadi mungkin bisa ditahan ya untuk foto. Ya, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, di slide kedua sekarang. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan kembali. Oh iya teman-teman, sebelum kita melangkah ke acara utama hari ini, tentu saja kembali kami mengingatkan kepada teman-teman seluruh peserta untuk mendapatkan benefit dari webinar kali ini, pastinya ilmu dan resep makanan dan juga sertifikat. Teman-teman diharuskan untuk tetap aktif dan mengikuti sesi ini sampai akhir, karena di penghujung acara nanti juga bakal ada questionnaire dan G-form yang harus diisi untuk memenuhi dan mendapatkan fasilitas benefit dari kami. Seperti itu teman-teman. Baik. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke acara utama ya, saya boleh minta semangatnya dulu teman-teman. Ini masih pada semangat nggak nih? Sore-sore, Jumat sore menjelang weekend ya. Besok sudah hari Sabtu dan teman-teman mungkin sudah ada agenda buat healing gitu ya. Tapi sebelum itu kita belajar dulu, sharing-sharing dulu nih sama teman-teman narasumber. Oke, mau tes semangatnya dulu teman-teman. Gimana, masih pada semangat? Masih. Semangat. Masih pada semangat nih. Alhamdulillah. Tetap dijaga ya teman-teman semangatnya. Untuk kedepannya teman-teman boleh ambil posisi yang nyaman. Boleh sambil nyemil juga, boleh sambil ngopi juga, karena acara kita kali ini nggak terlalu serius-serius, tapi butuh fokus gitu. Karena kita masih belajar gitu, apa yang bisa kita implementasikan nantinya. Ya, ini akan kita bahas pada sore hari ini. Gitu. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke narasumber yang pertama, yakni Kak Aditya Ramdana, selaku part of Climate Reality Leader. Halo Kak Adit, selamat sore. Halo, Husna, kita halo lagi. Ya, tadi sebelumnya kita sudah nyapa Kak Adit nih, tapi boleh nih disapa kembali. Gimana Kak Adit? Masih semangat nggak sore hari ini buat sharing nih sama teman-teman semua? Oh, harus dong. Kayaknya kalau gak semangat di Zoom. Tapi teman-teman, sebelumnya thank you nih, tadi kan di chat box juga dan ada yang unmute gitu ya, masih semangat. Nah, jadi kita semua juga mungkin di sini ada Kak Rido ataupun Kak Repa, jadi makin semangat nih untuk sharing-sharing tentang insight-nya. Apalagi tadi Bu Amanda ya sudah membagikan sebuah opening statement di mana menjelaskan data-data yang baik ataupun yang mungkin menjadi alarm ya bagi kita tentang bagaimana sih kita bisa merespon terhadap krisis-krisis ataupun kesempatan-kesempatan yang ada di depan. Begitu, Husna. Baik, Kak Adit. Wah, dari openingnya aja udah ini ya teman-teman, menggebu-gebu untuk menyampaikan gitu. Udah nggak sabar juga nih teman-teman peserta untuk mendengarkan sharing sessionnya dari Kak Adit. Baik teman-teman, berlama-lama lagi, waktu dan layar disilahkan. Oke, nanti akan dibantu oleh teman operator untuk share screen. Jadi mungkin tadi Bu Amanda sudah memberikan kita semacam kesadaran bahwa oh kita harus melakukan aksi sekarang nih. Nah, kira-kira aksi seperti apa saja atau kira-kira cara menyusun strateginya bagaimana? Jadi tadi untuk saya sendiri akan membagi nih bagaimana sih tadi ya kita pemuda Gen Z ataupun mungkin di sini ada beberapa yang generasi milenial ya, Gen Y. Tadi Bu Amanda juga sebutkan bahwa generasi sekarang kita lebih sadar. Bahkan teman-teman banyak sekali gerakan atau orang-orang yang sudah hanya mau membeli produk-produk yang memang terbukti misalnya ramah lingkungan. Nah, tujuannya kan kurang lebih adalah bagaimana, tadi kalau kata Bu Amanda, apa aja teman-teman, ada intergenerational, international, dan juga bagaimana kita intinya menghubungkan pemahaman-pemahaman atau pengetahuan-pengetahuan kita tentang ekogastronomi ataupun greenpreneurship ke lebih banyak orang.
Nah, mungkin di sini aku akan lebih highlight mengenai peran pemuda dalam komunikasi iklim. Jadi kurang lebih apa sih komunikasi iklim itu? Memang poinnya bagaimana cara kita mengkomunikasikan melalui advokasi, melalui sosial media, ataupun melalui gathering-gathering itu dapat meningkatkan atau membagikan pengetahuan yang sudah kita punya kepada orang lain, dan nanti terjadi sebuah knowledge creation, di mana ada dua ilmu yang bersatu dan membuat sebuah pemahaman baru. Nah, kurang lebih nanti teman-teman di dalam slide ini, aku akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah bagaimana sih kita bisa membuat content creation di social media, gitu ya, bikin event-event seru, contohnya kayak sekarang nih yang Climate Eaters buat, dan juga kita akan bahas mengenai event gathering. Bagaimana kita misalkan join-join seperti mungkin tadi Bu Amanda juga sempat mention ya, besok ada Tara Madre, ada hari Ibu Bumi. Nanti teman-teman kalau ada event diusahakan join. Contohnya di Zoom ini juga termasuk event gathering karena bertemu dengan relasi baru dan juga menemukan sudut pandang yang tentunya bisa menambah kepada cakrawala wawasan teman-teman semua yang hadir di hari ini. Oke, bisa next slide. Jadi, bagaimana sih peran pemuda di sini? Tentunya kan teman-teman tadi dari berbagai daerah ya. Tentunya kan tadi pasti banyak makanannya atau banyak kulinernya, gastronomi, ataupun mungkin proses pengolahan pangannya juga tiap dari daerah itu berbeda-beda ya. Nah, yang paling penting adalah kan tadi poin yang saya rangkum dari Bu Amanda, bagaimana cara kita bisa mempertahankan mungkin kuliner-kuliner lokal. Kenapa? Karena kuliner lokal itu biasanya sumber daya yang didapat itu dari lokal juga. Ya kurang lebih misalkan kalau kita beli jagung yang ditanam misalkan di kebun sebelah, berarti kan jagung itu tidak perlu melewati proses-proses seperti diantar naik truk atau dibawa orang, harus naik Gojek dulu untuk beli jagung misalnya, yang menambah jejak karbon dari teman-teman semua di sini. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menyebarkan awareness bahwa sesederhana makanan ataupun mungkin lebih luas pangan itu sebenarnya menjadi aspek penting dalam krisis iklim. Bahwa contoh misalnya kayak kita buang sampah nggak boleh sembarangan atau kita naik public transport, iya itu hal yang bagus, tapi itu belum cukup kalau kita secara pola konsumsi juga belum diatur. Nah, cara-caranya bagaimana sih? Ini saya akan sharing misalnya ada beberapa aktivitas pada saat saya bekerja di The Climate Reality Indonesia. Contohnya, teman-teman, ini juga saya lihat ya, jadi mungkin sebagai konteks bahwa kalau misalnya contoh tadi kita dilempar dengan berita ataupun data, belum tentu semuanya langsung mampu memahami. Kayak apa sih maksudnya? Contoh ada 160 juta orang yang nutrisinya belum tercapai. Nutrisi itu apa sih? Jadi kan itu adalah masih banyak term-term. Jujur saya juga baru tahu ternyata kata pangan sendiri itu lebih luas, nggak sebatas hanya makanan. Jadi sebenarnya ada beberapa kata ataupun bahasa yang mungkin tidak familiar bagi kita para pemuda. Mungkin khususnya bagi para Gen Z ya teman-teman semua. Nah, caranya tuh gimana agar semua orang lebih aware dan tahu tentang isu-isu tersebut dengan cara yang lebih familiar. Kita bikin campaign, pakai hashtag. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi memang nggak hanya di Indonesia, tapi ternyata juga kemarin saya dapat info misalkan dari The Climate Reality Filipina, dari Kanada. Jadi berbagai negara teman-teman itu membuat sebuah kampanye seni. Kenapa misalkan kita bikin lagu, kita bikin puisi tentang alam. Kenapa sih hal-hal itu lebih laku daripada misalnya contoh orang join Zoom? Karena tentunya melalui seni orang-orang lebih terhubung atau orang-orang itu lebih relate kayak oh iya gue relate ya. Contoh paling gampang deh. Misalkan kalau teman-teman nih lagi dengar misalnya lagunya Billie Eilish gitu atau lagunya Joji, lagunya Nicki. Teman-teman kayaknya ngerasanya sedih jadi sad boy padahal mungkin sebenarnya di hidupnya nggak ada masalah. Lagi happy-happy aja tapi kok kayaknya bawaannya sedih ya kalau dengar lagu sedih. Nah, itu kan namanya empati dan familiarity. Nah, bagaimana sih cara kita membangun empati atau membuat semacam interkoneksi emosi antara misalnya saya dan juga orang lain?
kan agak susah ya kalau kita misalkan nyamperin orang satu-satu ngejelasin pangan itu apa, bagaimana cara kita responsible consumption, itu kan pasti makan waktu. Nah, bagaimana untuk mempersingkat waktu dan memperluas jaringan siapa saja yang mendapatkan informasi tersebut bisa melalui yang namanya content creation. Jadi content creation itu apa sih? Content creation itu nggak sebatas misalkan bikin konten di YouTube tentang prank. Tapi bagaimana kita mengutilisasi sosial media untuk pembuatan konten yang konten itu bisa ditiru oleh orang lain. Contohnya gini, kita bikin tren misalkan tentang bikin short film tentang environment. Ternyata pas orang nonton, wah bagus ya, kayaknya kita mau bikin filmnya juga deh. Gitu. Jadi kita mencoba untuk, di Climate Reality ya, itu mencoba untuk merilis konten sebanyak mungkin, sampai kita waktu itu sempat membuat sebuah festival seni, di mana semua partisipan itu bisa mengirimkan ide-ide seni mereka terkait climate change, karena mereka juga ingin bergabung dalam proses content creation. Teman-teman, jadi ini info juga, waktu pas di Art Bonanza atau festival seni tentang perubahan iklim, itu yang datang tidak hanya misalkan yang umur-umur mahasiswa, teman-teman mungkin kalau ngelihat Zoom di layar, itu ada anak kecil umur 7 tahun yang dia itu bikin video tentang kenapa kita harus melindungi bumi. Jadi sebenarnya tadi intergenerational yang disebutkan oleh Bu Amanda itu bisa ditembus melalui content creation dari sosial media. Jadi misalkan nih The Climate Eaters gitu kan, bikin resep, bikin bagaimana sih cara kita untuk mengurangi food waste, misalkan melalui beras sisa dibikin cireng, misalkan seperti itu. Dan itu kan yang nonton Reels-nya banyak tuh, dan tersebarnya akan lebih mudah melalui sosial media dibandingkan mungkin zaman dulu secara konvensional. Next slide. Oke, kalau tadi tentang sosial media, mungkin ini singkat saja melalui event participation. Teman-teman, tak kenal maka tak sayang, atau nggak apa-apa SKSD aja gitu ya. Kalau malu bertanya sesat di jalan. Jadi teman-teman, kalau ada undangan apapun itu, mau online, mau offline, kalau teman-teman misalkan diundang ikut acara tentang iklim apa, itu datang aja. Karena teman-teman kenapa? Di sini saya udah ikut beberapa event yang cukup besar ya, mengenai lingkungan, dan saya mendapatkan jejaring baru, mendapatkan ilmu baru, dan tadi strategi-strateginya, misalkan bagaimana kita agar lebih hemat, agar mungkin mengurangi ya, misalkan bagaimana sih cara memasak, atau bagaimana sih cara membangun bisnis yang lebih sustainable, teman-teman hanya bisa bertemu dengan orang-orang itu, dengan intergenerational, antar negara, ataupun membuka koneksi baru, hanya melalui event participation. Karena iya betul bahwa misalkan content creation itu membagikan informasi tadi ya kepada orang-orang. Tapi kan kita juga sebagai yang membuat konten butuh informasi dong. Berarti kita sebagai seseorang yang membagikan informasi, masa informasi yang kita punya hanya sebatas itu, pasti kan ingin semakin berkembang. Nah, salah satu semakin berkembangnya adalah event participation, baik online maupun offline. Kenapa? Karena soalnya nih, teman-teman join di Zoom kali ini. Teman-teman bisa mendapatkan insight langsung keren-keren tadi dari Ibu Amanda. Bahkan ada berita yang baru diupdate hari ini menjadi headline. Ada saya dan juga ada Karepa tentang bagaimana sih gastronomis, hingga nanti ada Karido tentang greenpreneurship. Jadi teman-teman, event participation itu penting bagi pemuda. Jadi next slide. Di terakhir, sekalian juga untuk merangkum untuk materi saya, kurang lebihnya teman-teman memang apa saja sih contoh yang saya pelajari? Jadi saya belajar mengenai advokasi, negosiasi. Kenapa? Karena teman-teman, sebagai pemuda kita harus melakukan semua ini. Percaya atau tidak, aduh kayaknya kok aku tiba-tiba harus advokasi sih, kok aku harus negosiasi sih, kok kerjasamanya sama internasional? Karena tadi teman-teman, bahwa contoh, memiliki pengetahuan dan tidak disebarkan, itu adalah merupakan menurut aku dosa. Kenapa? Karena kita membiarkan ilmu pengetahuan. Contoh nih, kita semua udah tahu info-info dari Ibu Amanda ataupun narasumber lain. Tapi kita tidak berusaha untuk menyebarkan itu lagi kepada teman atau rekanan kita yang mungkin tidak hadir di Zoom ini. Jadi tadi teman-teman mengadvokasikan. Nah, negosiasi itu gimana sih, Kak? Misalkan kayak ada yang nanya, emang bener ya pangan tuh segitunya? Nah, teman-teman coba untuk menegosiasi bahwa meyakinkan gitu ya,
bahwa tadi perubahan iklim dan pangan itu saling berhubungan. Nah, teman-teman nanti kalau berkesempatan atau punya teman dari luar negeri, coba juga diajak untuk kolaborasi dan lain-lain. Jadi, intinya adalah apa sih peran pemuda dalam komunikasi iklim? Mungkin dalam konteks tadi makanan gitu ya, ataupun pangan. Konteksnya adalah teman-teman semua di sini pasti punya pengalaman atau pemahaman pribadi, kearifan lokal masing-masing tentang wisata kuliner. Kayak teman-teman mungkin yang tinggal di Bogor tahu misalkan tempat beli apa di mana, tempat beli sumber daya misalkan untuk bahan-bahan masak di mana. Kalau di Jakarta kan belum tentu tahu. Nah, itulah perannya pemuda agar saling sharing untuk bagaimana kalau setiap suapan yang kita makan itu mungkin bisa memberikan efek yang sustainable dan tidak merusak bagi bumi. Jadi sekarang setiap sendok, setiap suapan itu kita harus mindful, kita harus rethink lagi, refleksi. Oh berarti kalau gue beli ini jejak karbonnya berapa ya? Oh mungkin coba cari alternatif lain. Mungkin teman-teman di sini sudah mulai sadar. Tapi kan apakah teman-teman yang tidak ikut Zoom sadar? Nah ini adalah peran-peran teman-teman sebagai pemuda untuk mengadvokasikan, menegosiasikan, membangun kolaborasi, dan juga jejaring kepada halayak yang lebih luas. Nah, kurang lebih mungkin itu saja untuk saya terkait peran pemuda, khususnya bagaimana sih cara kita membangun melalui content creation dan juga event participation. Semoga teman-teman lebih tahu gitu ya, kira-kira, oh sekarang aku harus mulai dari mana ya? Apakah update IG story, itu juga kan sangat membantu untuk membagikan informasi. Kurang lebih dari saya itu, terima kasih semuanya. Jika memang ada pertanyaan ataupun tanggapan lebih lanjut, mungkin bisa melalui chat ataupun di sosial media saya. Begitu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan. Wah, sangat insightful nih materi dari Kak Adit. Terima kasih banyak Kak Adit. Nah, pasti teman-teman juga udah pada, wah ternyata benar ya bahwa katanya dan emang faktanya, kalau bukan kita tuh siapa lagi, terus kalau bukan sekarang tuh kapan lagi gitu. Ambil semua kesempatan ya Kak, mumpung masih punya jiwa dan semangat muda, ya kita harus menjadi pemuda ya Kak, yang bijak mengambil langkah, dan itu semua bisa dimulai dari diri kita sendiri, termasuk yang disampaikan tadi sama Kak Adit, bahwa kita bisa mulai dari menjadi konten kreator, apalagi konten kreator sekarang nggak harus jadi terkenal dulu untuk menjadi sosok konten kreator gitu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil gitu, mulai dari keseharian kita ya Kak, sharing kayak day in my life gitu ya Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Adit sekali lagi, dan untuk tanggapan ataupun pertanyaannya boleh ditampung dulu teman-teman, nanti bakal kita buka di sesi terakhir. Baik, narasumber kita yang kedua juga nggak kalah kerennya nih teman-teman. Beliau adalah sosok perempuan yang elok rupa dan budi pekertinya, apalagi pola pikirnya. Kita sambut Kak Repa Kustivia, as a gastronomist, Gastrotourism Academy. Halo Kak Repa. Halo Kak Husna, dan halo semuanya. Oh, ini panggilannya Klimatizen ya? Ya, Klimatizen Kak. Oh iya, Climate Zane. Oke, terima kasih Kak Husna. Mungkin saya akan share screen ya? Iya, baik. Langsung saja Kak, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih. Kak, mungkin ke mute, bisa di unmute dulu Kak. Baik, sekarang apa sudah terdengar? Iya, sudah kedengaran Kak. Baik, tadi ada masalah ya sedikit, oke, salah teknis.
Izin Kak, masih ke mute Kak. Mungkin bisa di-unmute dulu. Sekarang sudah terdengar ya? Iya, aman. Ya, udah Kak. Monggo Kak. Mohon maaf Kak Reva, suaranya ke-mute lagi Kak. Iya, sepertinya pas share screen otomatis ke-mute deh Kak. Oke, mungkin bisa dibantu share screen dari sana? Iya, bisa Kak. Baik. Oke. Jadi di grup Kak. Baik, tunggu sebentar ya Kak, kami bantu untuk share screen. Oke, baik. Oke, baik ya. Mari kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Halo semuanya, saya Repa Kustipia. Saya akan mempresentasikan tentang ekogastronomi, dan ini khusus disampaikan di webinar Climate Eaters. Selanjutnya, saya merupakan seorang gastronomis dari Wirausaha Sosial Gastrotourism Academy ya. Kami juga membuat podcast tentang gastronomi, ekogastronomi, sistem pangan, dan gastrotourism di Spotify Gastrotourism Academy. Kami berwilayah atau berlokasi di Tasikmalaya ya, khususnya di kabupaten. Kemudian silahkan slide selanjutnya. Nah, apa yang membedakan dengan ekogastronomi, gastronomi, gastrotourism, kemudian gastronomis dan ekogastronomi di Indonesia? Nah, secara singkatnya, gastronomi itu menyatukan tentang makanan dan budaya, atau kalau misalkan di Asia dan Eropa terkenalnya dengan food culture. Nah, untuk yang global itu gastronomi itu sebutannya bisa dengan makanan dan budaya. Jadi kalau misalkan ada tradisi-tradisi ritual makanan, kemudian makanannya itu adalah ramah lingkungan dan pangan lokal, kemudian ada selebrasi-selebrasi tentang budaya, nah itu adalah termasuk dengan gastronomi. Di Indonesia itu sudah banyak event-event ataupun acara-acara tentang gastronomi, namun sayangnya kurang populer. Kemudian apa sih yang disebut dengan ekogastronomi? Nah, ekogastronomi secara singkatnya, kalau bisa melihat dari secara histori ya atau secara sejarah, ekogastronomi itu menyimpulkan tentang hubungan manusia atau penikmat makanan, kemudian ada makanan itu sendiri dan ada lingkungan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan ekogastronomi. Nah, ikonya itu apa? Ikonya itu kalau dilihat dari terminologi itu bisa diartikan dengan ekologi atau ekosistem. Kemudian yang disebut dengan gastronomi tourism. Nah, sekarang nih sedang marak-maraknya ya tentang gastronomi tourism gitu, karena Indonesia ini posisinya sedang bersaing dengan negara-negara lain, khususnya yang kemarin dapat nominasi tentang kota gastronomi itu adalah negara kucing ya di Malaysia gitu. Itu hasil yang dinominasikan oleh UNESCO. Nah, bagaimana dengan Indonesia dengan banyaknya pangan yang ada gitu, dengan banyaknya kuliner? Apakah kita mampu bisa merebut nominasi gastronomi city atau gastronomi country gitu ya untuk gastronomi tourism ini? Karena kan secara digital, kemudian walaupun kemudian secara globalnya itu Indonesia kan dikenal dengan banyaknya kuliner, banyaknya budaya, banyaknya tempat-tempat estetik, banyaknya tempat-tempat instagramable. Mengapa Indonesia tidak termasuk nominasi gastronomi tourism, padahal potensinya atau sumber dayanya, baik itu sumber daya alam atau sumber daya manusianya, kita tidak kalah kreatif, bukan? Nah, disitulah pentingnya mengetahui tentang gastronomi dan budaya. Kemudian gastronomis. Nah, gastronomis saya juga baru tahu akhir-akhir ini gitu bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan makanan dan budaya, nah itu disebutnya dengan gastronomis. Bahkan ada perkumpulan tentang gastronomis Asia Pasifik, kemudian World Gastronomis ya, dan banyak lagi spesifikasi gastronomis lainnya gitu. Nah, teman-teman juga bisa menjadi seorang gastronomis ya, karena itu tidak ada profesi secara legalnya gitu. Jadi seseorang yang terlibat dalam pekerjaan makanan atau budaya itu disebut dengan gastronomis. Nah, selamat datang para gastronomis, atau kalau misalkan di Italia itu gastronomers gitu sebutannya ya, itu sebutannya aja sih. Kemudian ekogastronomi di Indonesia itu seperti apa? Sebetulnya
Indonesia itu udah lama banget dan udah banyak yang melakukan ekogastronomi di Indonesia, hanya kurang populer saja dan tidak terdokumentasi gitu ya. Nah, sudah ada sejak lama gitu, namun kegiatan tersebut tidak populer. Contohnya tradisi nyikis, tradisi nyanet. Nyanet itu tradisi minum teh ya, teman-teman, di Garut, kemudian di Tasikmalaya juga ada gitu ya. Nah, itu secara budaya gitu, jadi rembugan, nanti ada fotonya. Kemudian tradisi ngaliwat. Nah, kalau misalkan teman-teman orang Sunda, pasti tahu ya, kalau misalkan ada tradisi ngaliwat itu, memang kita makan-makan dengan pangan yang memang ramah lingkungan dan pangan lokal gitu. Kenapa ramah lingkungan? Nah, untuk tradisi ngaliwat sendiri biasanya itu tanpa ada kantong plastik ya, jadi semuanya itu pakai daun, semuanya pakai daun pisang gitu, atau daun waru atau daun lontar gitu ya, yang ikutan kontribusi di pangan-pangannya maupun kemasannya. Nah, konsep ekogastronomi secara global, saya merangkum gitu ya, pangan sehat, minim dampak lingkungan dari konsumsi, kemudian harus melibatkan pangan lokal. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ekogastronomi itu contohnya adalah ngikis atau tradisi ngikis ya. Orang Sunda Garut udah tahu nih penikmat teh ya. Mereka itu penikmat teh atau orang Sunda gitu ya. Jenis komoditas yang dinikmati adalah teh dari perkebunan teh orang Sunda. Nah, kontribusi pada lingkungannya itu sebagai apa gitu. Jadi kan berbasis budaya. Coba dilihat ya, itu dari bambu ya, tekonya juga atau tempat minumnya gitu. Kemudian tradisi minim sampah karena hampir tidak menggunakan kemasan plastik. Tidak ada tuh gelas-gelas plastik gitu. Adanya juga gelas batok, dari gelas batok kelapa gitu. Kemudian, nah itu kan dalam menikmati teh dan pengolahan air tehnya itu secara tradisional, kembali lagi ke alam. Pokoknya back to nature banget deh gitu. Kemudian budaya yang diusung adalah budaya Sunda dengan kearifan lokalnya. Semua yang berkumpul di upacara nyanet ini hampir menggunakan bahasa lokal atau bahasa Sunda. Jadi kalau misalkan teman-teman atau wisatawan ingin mengunjungi upacara nyanet, nah bahasa Sundanya secara tipis-tipis dipelajari dulu, kayak misalkan Wilujeng Sumping, Wilujeng Enjing, terus Hatur Nuhun dan sebagainya. Nah, itu juga kan mengembalikan konsep kearifan lokal gitu dan membantu. Nah, itu adalah ekogastronomi yang sebetulnya terlewatkan. Sebetulnya semua event budaya yang melibatkan makanan dan lingkungan itu sudah menjadi ekogastronomi. Nah, teman-teman bisa membuatnya nih nanti kalau misalkan ada event di sekolah atau di kampus atau di instansi lain ataupun di komunitas teman-teman. Nah, etnis lain di Indonesia pun sudah sering dan banyak kegiatan berbasis ekogastronomi. Ingat prinsipnya, manusia, makanan, dan lingkungan, serta budaya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, asal-usul ekogastronomi ini apa? Sebetulnya panjang ya kalau misalkan mau membaca tentang gastronomi dan ekogastronomi itu hampir ratusan halaman lah ya kalau misalkan dalam buku gitu. Karena bukunya itu kalau misalkan yang gastronomi itu kita mengacu ke Brillat Savarin yang merupakan seorang filsuf pangan atau filsuf makanan ya dari Perancis. Nah, kemudian asal-usul ekogastronomi langsung kita tarik. Semuanya berakal dari Italia. Kenapa? Berawal dari gerakan makanan lambat yang tadi Ibu Amanda ya sudah sebutkan bahwa makanan lambat itu merupakan suatu pergerakan gitu. Nah, ekogastronomi ini diawali dari makanan lambat yang berdiri pada tahun 1989. Pendirinya itu, nah itu fotonya ya, Carlo Petrini gitu. Beliau merupakan seorang aktivis politik Italia sekaligus pendiri Universitas Sains Gastronomi di Italia gitu. Nah, tujuannya ekogastronomi itu apa? Ternyata secara singkat itu untuk melawan industri makanan cepat saji. Kok bisa gitu? Karena di Italia waktu itu sedang marak-maraknya promosi fast food dari Amerika gitu. Nah, sedangkan orang-orang Italia tuh hampir sama seperti orang Indonesia, banyak pangan lokalnya, banyak tradisi makanan atau kuliner lokalnya, yang termasuk dengan makanan lambat kan gitu, diolah dulu ya, kemudian kayak tempat pengolahannya atau alat pengolahannya itu masih tradisional gitu. Kemudian tahun 2015 populer dengan ekogastronomi di Italia karena inisiatif dari Universitas Sains Gastronomi tadi dengan konsep masih sama, manusia, makanan, lingkungan. Namun lebih inovatif lagi karena banyak chef yang bisa berkreasi dengan prinsip ekogastronomi. Slide berikutnya, Kak. Nah, potensi ekogastronomi di Indonesia itu apa? Ternyata banyak sekali ya. Nah, saya hanya merangkum dari pengalaman melakukan ekogastronomi. Ternyata setelah melakukan ekogastronomi itu, orang-orangnya atau konsumennya, atau karena saya wisatawan ya,
melakukan hal ekogastronomi itu, ternyata mereka melakukan aksi filosofis ekologis pada makanan dan lingkungan. Jarang gitu ya orang-orang yang mengikuti ekogastronomi, biarin aja sampahnya, tapi enggak, mereka itu berpikir lagi, oh sudah makan suatu makanan atau menu, mereka itu berpikir, ini limbahnya kemana ya? Ini pangannya atau kemasannya itu dibuangnya kemana gitu? Nanti ini didaurnya kemana? Nah, ada pikiran-pikiran filosofis ekologis yang mengembalikan bahwa setelah makan itu, oh harus ngapain gitu, atau what's next. Mereka berpikir demikian, sehingga ada rembugan untuk ngumpulin sampah-sampahnya. Nah, itu adalah aksi-aksi kecil. Kemudian mengembalikan permintaan pangan lokal. Oh, tentu saja kalau misalkan teman-teman menyukai menyukai pangan lokal atau makanan tradisional, minimal 1 minggu itu 1 kali gitu mencicipi cita rasa. Itu juga hal-hal yang sangat mind blowing atau yang tidak terkirakan gitu, karena dari pangan lokal itu rasa-rasanya itu memang sudah mind blowingnya Indonesia gitu, atau mind blowing taste kalau misalkan teman-teman sudah melakukan molekular gastronomi yang sangat mahal sekali. Kemudian menjadikan konsumen berdaulat akan pangan dan makanan yang dikonsumsi. Tentu saja berdaulat akan pangan itu mereka akan lebih memiliki lah gitu, bahwa oh ini pangan lokal dari Palembang, ini pangan lokal dari Gorontalo, ini pangan lokal dari Papua. Nah, Indonesia itu kan sangat beragam sekali gitu, dan mereka punya ethno-food atau etnopangannya tersendiri, sehingga itu merupakan comfort food atau makanan yang sangat nyaman untuk etnisnya. Kemudian merupakan suatu aksi nyata yang masyarakat itu berbudaya. Tadi ya, seperti contohnya tradisi ngikis atau tradisi-tradisi makanan dan budaya di tempatnya teman-teman. Kemudian ada juga bisa menjadi lahan usaha layanan makanan ramah lingkungan. Kalau misalkan teman-teman punya konsep kafe, konsep restoran, nah teman-teman bisa melakukan juga tuh. Jadi konsumen itu tidak hanya datang untuk makan gitu, tapi ada sesuatu hal baru. Misalkan teman-teman bisa melakukan mini seminar atau mini talk show gitu di kafenya untuk membahas gimana ya keberlanjutan pangan dan lingkungan ini gitu. Nah, itu juga bisa menjadi layanan usaha catering atau layanan usaha makanan yang ramah lingkungan yang konsepnya ditawarkan ke konsumen. Nah, itu sangat menarik. Atau ada mini cooking gitu ya, atau mini class gitu ya, terserah. Itu pokoknya yang berbasis dengan ekogastronomi dan lingkungan. Kemudian potensial juga nih dijadikan tur makanan gitu. Budaya dan lingkungan pada suatu tradisi. Nanti saya contohkan. Kemudian menjadi suatu komunitas gastronomi baru. Nah, teman-teman kan sudah terhubung di WhatsApp group ya. Nah, teman-teman kalau bisa tidak live ya. Nah, nanti ini kan bisa menjadi komunitas baru juga, bahwa kita itu adalah seorang ekogastronomis. Kenapa tidak gitu? Jadi kan kita nggak usah nyari-nyari relasi lagi gitu. Ada juga mau menambahkan relasi. Kemudian slide berikutnya, Kak. Nah, kegiatan ekogastronomi di Italia itu sederhana sekali, kayak belanja ke pasar tradisional, kemudian mereka berkumpul, membicarakan tentang makanan dan lingkungan, bahkan ada yang mini resep gitu ya, melakukan mini-mini resep, kemudian ada juga yang food tasting atau merasakan atau mencicipi makanan-makanan tradisional dan pangan lokal di Italia. Kemudian menjelajah ke kebun ya, karena mereka itu banyak kebun anggur ya untuk produksi wine, kemudian berkumpul dan memasak secara bersama-sama di komunitas masak. Kemudian di Indonesia bagaimana? Slide berikutnya. Nah, ini kegiatan ekogastronomi yang pernah saya coba ya. Jadi one day ekogastronomi di kebun salak. Gitu. Kemudian ya itu dari suatu ide bahwa ini kok salak udah dibikin macam-macam ya, kayak manisan salak, kemudian tepung salak. Kok kita nggak pernah tahu ya kebunnya kayak gimana? Kok kita nggak pernah tahu ya cara ngurusin salak itu ternyata ribet banget gitu. Dan wah pokoknya di situ adalah menjelajah ke kebun salak. Kemudian yang kedua itu adalah tradisi ngikis ya. Jadi itu adalah upacara budaya sebelum Ramadan yang saya ikuti. Lihat ya, itu adalah hasil bumi yang ditumpuk secara kerucut begitu ya. Kemudian itu memasak karedok bersama di Cirende gitu ya, bersama orang-orang Cirende. Kemudian berikutnya. Izin Kak. Terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih Kak Husna. Pas ya rupanya. Silahkan hidangannya itu ada nasi pecel campur ya. Bisa dinikmati secara virtual. Dari saya terima kasih ya. Cukup sekian dan saya kembalikan lagi ke Kak Husna. Baik, terima kasih banyak Kak Repa atas pemaparan yang sangat komprehensif. Nah, teman-teman, dari apa yang dijelasin sama Kak Repa ini, kita juga bisa melihat ya teman-teman bahwa ternyata banyak loh budaya-budaya di sekitar kita yang ternyata juga berbasis ekogastronomi gitu. Nah, kita
bisa sekaligus nih melestarikan budaya plus menjaga kelestarian alam. Jadi nggak cuma mikirin kenyangnya perut kita aja, tapi juga mengedepankan lingkungan kita yang sehat, bersih gitu. Nah, untuk teman-teman tanggapannya mohon untuk dikip lagi, karena kita bakal melangkah ke narasumber kita yang ketiga, yakni seorang businessman. Ada yang bisa nebak namanya? Oh, tadi udah kenalan ya? Nah, jadi narasumber kita yang terakhir ini adalah sosok pengusaha muda yang juga sudah ada bersama kita di sore hari ini, yakni Kak Rido Navarro. Halo Kak Rido. Halo Kak Usnaini, selamat sore. Ya, sore Kak. Baik, langsung saja ya Kak untuk mempersiapkan waktu dan layar. Silakan. Oke. Terima kasih ya sebelumnya dari Kak Usnaini dan teman-teman semua yang udah ikut hadir dan membersamai gitu ya, Mas Farid, Mas Aditya, luar biasa ya. Tadi ada Ibu Dr. Amanda, itu luar biasa semua. Jadi aku mau apa ya? Mungkin di next slide lagi, coba di next slide ketiga aja langsung. Oke, ini yang menarik nih. Kalau tadi udah kenalan, kita mungkin kalau mau kenalan lebih jauh lagi bisa di Instagram aku, mungkin nanti di lain waktu. Tapi aku harus kasih tahu kalau misalnya event yang dibuat oleh Climate Eaters ini atau yang sekarang kita partisipasi itu sebenarnya cukup komprehensif, cukup banyak perspektif kayak gitu. Contoh kayak tadi misalnya dari Ibu Dr. Amanda memberikan satu present ya, atau mempresentkan satu helicopter view atau satu gambaran besar tentang bagaimana sustainability di bagian makanan gitu kan. Kita jadi tahu apa sih sebenarnya gitu kekurangan nutrisi. Kalau tadi Mas Aditya bilang kekurangan nutrisi itu definisi secara mudahnya apa gitu. Kemudian disusul lagi sama narasumber selanjutnya gitu. Dan sekarang ada di satu tema itu tentang eco entrepreneur gitu kan, tentang green entrepreneur atau eco entrepreneur itu sama ya. Jadi bagaimana berusaha menjadi pengusaha atau yang punya produk berjualan, intinya mudahnya begitu ya. Tapi punya sense of climate-nya. Nah, itu unik ya. Jadi gimana caranya supaya kita di pemuda itu punya satu konversi dari pemuda biasa ke pemuda tidak biasa-biasa aja. Maksudnya pemuda yang luar biasa, tapi punya sense of climate. Dia punya awareness yang bagus, dia punya satu knowledge, sehingga nanti will-nya atau keputusan-keputusannya itu bukan yang merugikan, tapi sebaliknya. Tapi maksudnya adalah terus memajukan hal-hal yang sifatnya bersinggungan dengan climate ini, kayak gitu. Nah, ini dari perwakilan dari sisi atau perspektif usahanya lah, kira-kira begitu sederhananya. Nah, yang mau aku sampaikan, aku seneng banget kalau misalnya diskusi, kemudian sharing, dan aku seneng kalau misalnya materi itu dibuat simple gitu, dibuat sederhana. Kalau Einstein itu bilang, if you cannot make it simply, berarti you don't understand well enough. Kira-kira begitu. Nah, makanya kita mau diskusi ringan tapi daging gitu. Nah, gini teman-teman. Kalau misalnya kita lihat sekarang tadi dari awal sampai narasumber tadi itu bahwa industri ini menjadi salah satu yang berdampak untuk climate gitu ya. Sebenarnya gimana sih industri itu berdampak pertama itu? Jadi kalau di bisnis, anggap kita bisnis ya, bisnis itu kenapa punya dampak yang kita anggap misalnya merugikan? Karena memang salah satu tugas di bisnis atau di entrepreneur itu adalah profit. Itu bukan salah satu, itu tujuan semua pengusaha itu profit. Itu udah pasti banget gitu. Karena kalau nggak profit, untuk apa berjualan, berniaga atau entrepreneur? Kalau misalnya ada yang bilang, oh kita yang penting ingin bermanfaat untuk sesama, kemudian bisa bisa menyerap tenaga kerja, itu side-nya, itu setelahnya. Tapi sebelum dia punya banyak karyawan, dia harus untung dulu. Karena gimana caranya nggak untung kalau dia
harus menggaji karyawan. Gitu. Jadi pertama itu dari perspektif pengusaha itu harus profit. Gitu. Nah, profitnya ini seperti apa caranya? Nah, ini yang menentukan bagaimana usaha itu punya dampak baik atau buruk nih untuk climate, untuk environment ini. Nah, kita masuk nih ke bab pengusaha. Nah, di bab pengusaha itu ada satu subbab namanya UMKM. Teman-teman mungkin familiar dengan UMKM. Tapi kadang aku yakin beberapa juga belum tahu secara apa ya? Secara menyeluruh, holistik kayak gitu. Jadi UMKM itu seperti apa? Kayak gini intinya ya. Tadi Ibu Amanda sudah menyinggung sedikit bahwa 62% terhadap PDB itu angka yang bukan angka yang kecil. PDB itu yang menopang kenapa Indonesia masih berjalan itu karena PDB-nya salah satu. Kemudian penyerapan tenaga kerja yang sampai 97% itu tinggi banget. Jadi gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta itu sisanya 3%. Yang justru misalnya ada 100 juta tenaga kerja, kemarin data yang saya lihat itu sekitar 100 juta, ya berarti 97 jutanya itu kalau dianggap 100 juta ya Pak. Nah, UMKM ini perlu satu poin, UMKM perlu diberdayakan. Artinya perlu terus di-awareness-kan. Nah, tapi UMKM yang seperti apa yang perlu diberdayakan adalah salah satunya UMKM yang punya sense of climate. Dia punya pertimbangan environmental, pertimbangan untuk lingkungan ya dalam bisnisnya. Contohnya begini, kita supaya biar terbayang ya. Kalau misalnya kita pemuda itu sekarang pemuda biasa aja, nggak punya apa-apa, terus dikonversi menjadi pemuda yang entrepreneur, gitu. Pemuda yang entrepreneur. Kalau dulu habis kuliah ditanya kamu kerja di mana sekarang? Nah, gimana caranya kita ubah ini? Mungkin nanti ketika kita punya roadmap atau grand design, mungkin nanti ubah ini. Selesai kuliah, kamu punya karyawan berapa? Nah, gitu. Mungkin itu yang dikonversi dari pemuda, kemudian jadi pengusaha. Ini kan mindset. Gitu. Satu. Terus yang kedua adalah, ketika sudah jadi pengusaha, kamu sudah men-save berapa banyak nih? Atau kamu sudah menyelamatkan bumi seberapa banyak? Itu poin yang kedua. Nah, kalau misalnya kita bisa konversi ini, maka pemuda yang bisa menaikkan taraf ekonomi, kemudian kebermanfaatnya untuk society-nya, dan punya impact untuk climate-nya itu berjalan lurus, bukan saling berhadapan gitu, saling tolak belakang. Karena kondisinya di industri ini kadang stigmanya begini, profit ke sebelah sana misalnya, kemudian climate sebelah sini. Karena contohnya misalnya Nestle, salah satu penyumbang plastik terbesar di dunia ini Nestle. Karena memang produk Nestle dari makanan berat sampai makanan ringan kita makan. Gitu. Nah, plastik ini kan keputusan. Kenapa dipilih plastik? Ada alasannya banyak. Jadi kalau teman-teman tahu ya bahwa setiap pergerakan industri itu banyak banget pertimbangannya. Nah, jadi kalau misalnya kita entrepreneur nih, dari pemuda ke entrepreneur yang care sama climate, maka keputusannya itu bakal mengarah ke keselamatan bersama. Contohnya, lagi, kayaknya kalau aku punya usaha, kayaknya nggak pakai plastik nih. Misalnya begitu. Kayak di Kranam ini sebisa mungkin meminimalkan plastik, sesuatu yang bisa digantikan dengan plastik. Sesuatu yang bisa digantikan selain dengan plastik itu kita ganti. Kita pakai kardus, kita pakai kertas, kita pakai karton kayak gitu. Karena memang secara limbah itu lebih mudah. Sama-sama menghasilkan limbah tapi lebih mudah. Plastik yang belum bisa kita gantikan bahannya, yaitu cuma di plastik untuk kemasannya. Kenapa? Kemasan cookiesnya, kan cookiesnya. Karena cookies ini oily. Jadi dia mengeluarkan minyak pada tahap tertentu, pada suhu tertentu. Gitu, supaya nggak rembes saya pakai plastik. Tapi sisanya itu semuanya sudah kita pakai bahan-bahan. Nah, ini contoh will, industrial will, political will. Kalau misalnya sense of climate kita bagus, kayak gitu. Saya bukan mengatakan berarti, oh ini contohnya, enggak, ini contoh kecilnya. Kalau teman-teman bisa dengan inovasinya, itu profit tapi save planet itu jauh, itu better lagi, itu jauh banget bagusnya.
Gitu. Nah, UMKM gitu. Ini kan salah satu tugasnya profit usaha, tapi salah satunya juga harus peduli sama lingkungan. Cuma kadang begini, UMKM ini masih sulit dengan inovasi yang kayak gimana ya saya jualan. Jangan yang menggunakan inovasi yang produk biasa aja itu kadang masih sulit jualan. Karena kenapa? Karena dasar usahanya itu memang pertama tidak dibekali. Teman-teman bisa lihat di bawah itu bahwa banyak dari 64 juta usaha di Indonesia itu 98,7% rapuh. Artinya tidak ada fundament yang cukup kuat gitu. Nah, makanya tugas pertama atau tugas yang bisa kita lakukan sebagai jadi job desk-nya adalah pertama adalah membuat usaha itu kuat gitu ya, atau UMKM itu sustainable. Nah, yang kedua inovasi yang bikin yang bikin UMKM yang sustain ya, itu juga mengarah ke sesuatu yang melindungi climate, melindungi environment gitu. Kalau tadi inovasi all you can eat itu kan inovasi. Ya. Kalau restoran biasa beli ayam bayar ayam, satu bayar satu, tapi ini bayar sekali, bahkan terserah, itu inovasi. Gitu. Nah, makanya gimana caranya inovasi itu mengarah ke keuntungan. Itu bagusnya green entrepreneur itu, eco entrepreneur itu. Dia profit tapi dia jaga environment-nya dan dia berguna untuk society. Seperti itu. Terus kalau misalnya ditanya green entrepreneur itu apa intinya? Intinya 5. People, planet, prudence, profit, sama satu lagi practice. Itu yang paling penting. Jadi setelah kita tahu awareness tuh kalau misalnya kayak ini ilmu daging wagyu E5 gitu ya, A5 yang ratusan juta ya, jutaan per kilo atau per gramnya, kalau udah diambil, udah dipasang, udah dipakai, udah dimasak, nggak diolah, saya nggak sayang karena nggak dipraktek gitu. Maka kalau misalnya kita bisa jadiin job desk, tadi dibilang setelah ini mungkin ada sharing, akan nanti ada launching, ada segala macam yang sifatnya job desk berkelanjutan, ya itu keren banget gitu. Jadi UMKM atau pengusahanya dapat, gimana caranya berusaha yang oke, yang sustain. Karena enak aja nggak cukup, karena viral aja nggak cukup, karena produk yang bagus aja nggak cukup gitu. Jadi secara produk oke, secara bisnis oke, secara inovasi yang bikin bisnis oke, itu juga berdampak bagus untuk lain. Seperti itu sih namanya. Gitu. Mungkin singkatnya seperti itu. Jadi setelah ini bisa kita lanjut dengan diskusi, dan saya lebih senang sih kalau diskusi dari awal, supaya nanti apa yang kita sampaikan itu in case sesuai dengan kondisi dan potensi atau problem masing-masing. Terima kasih. Aku kembaliin ke Mbak Rusna. Baik, terima kasih banyak Kak atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Kak Rido. It's really insightful, dan teman-teman juga pasti sudah mendapatkan insight dari apa yang disampaikan oleh Kak Rido dari perspektif businessman nih, dari perspektif entrepreneur. Jadi kalau mungkin tadi Kak Adit memberikan perspektifnya dari sudut pandang anak muda gitu, terus Kak Repa memberikan perspektif dari ekogastronominya, nah Kak Rido berbeda. Dia memberikan sudut pandang dari sisinya dia sebagai businessman gitu teman-teman. Paket komplit banget ya pemateri kita sore hari ini teman-teman. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung aja melangkah ke sesi berikutnya, yakni sesi Q&A. So, Husna bakal buka sesi pertama untuk 3 orang penanya. Teman-teman boleh untuk raise hand atau mungkin pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Dan boleh juga di-mention langsung ya, mau ditanyain ke Kak Repa, Kak Rido, atau ke Kak Adit. Atau mungkin ke Ibu Amanda, mumpung Ibu juga masih ada di room Zoom sore hari ini, teman-teman. Oke, silakan yang mau bertanya. Baik, sudah ada Kak Bunga Raihan Amelia. Boleh langsung unmute, Kak. Silakan.
Oke, halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Bunga dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ingin bertanya ke Kak Repa, Repatus TV ya. Tadi menarik banget pembahasannya tentang ekogastronomi. Kebetulan saya juga belajar tentang gastronomi gitu di kampus. Saya ingin bertanya nih, tadi kan ada salah satunya mengenai untuk memperkenalkan gitu ya tentang ekogastronomi. Ini adalah tentang tur gitu, tur ekogastronomi. Nah, kalau untuk tur sendiri atau ekogastronomi ini itu apakah misalkan harus makanannya itu dari tempat dia berasal gitu untuk membuat tur ini, atau misalkan kayak kita bisa mengunjungi misalkan lahan permaculture atau kebun organik, terus kita kayak membawa misalkan kita mengolah makanan yang bisa diolah dari pangan tempat tersebut terus dikenalkan, atau memang harus misalkan kayak dari tempat asalnya, misalkan tadi ada tradisi yang ngeteh itu di Garut gitu. Kayak gitu aja paling Kak. Terima kasih. Baik, gimana Kak? Mau langsung dijawab atau ditampung dulu nih? Baik, saya langsung jawab saja ya. Terima kasih banyak Kak Bunga untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, itu sangat memotivasi sekali. Sebetulnya tidak ada batasan tertentu ya. Misalkan Kak Bunga itu ingin melakukan tur ekogastronomi di kampus Kak Bunga juga, apalagi kalau mendukung ya, kalau misalkan ada kebun. Nah, di situ juga Kak Bunga bisa kolaborasi juga dengan teman-teman UMKM yang memang memiliki prinsip yang produk-produknya ramah lingkungan gitu, kemudian mendukung dengan ekogastronomi dan ada kearifan lokal ataupun ada nuansa budayanya yang bisa diangkat. Nah, di situ juga bisa combine atau kolaborasi. Yang saya pernah lakukan atau yang saya pernah kunjungi, karena saya juga melakukan ekogastronomi di pihak lain juga gitu. Jadi saya merasakan juga, oh ini kita datang ke tempat ke kebun teman-teman gitu ya, ke kebun ke kebun kolaborator, ternyata mereka juga tidak menyiapkan makanan khas mereka juga, tapi ada kolaboratornya atau temannya yang membawa produk produk makanan yang ramah lingkungan gitu. Jadi itu saling kolaborasi ya. Nah, lebih baik itu Kak Bunga jika ingin mengadakan tur makanan, nah Kak Bunga memiliki konsepnya dulu gitu. Jadi nggak langsung kolaborasi, tapi punya konsepnya dulu. Ini makanan, lingkungan, dan penikmatnya gitu. Seperti itu Kak Bunga. Jadi itu sangat simpel sekali ya. Bahkan di dapurnya Kak Bunga juga bisa langsung ekogastronomi itu di situ. Kalau misalkan Kak Bunga punya konsepnya. Mungkin dari saya cukup simpel ya. Baik, terima kasih Kak Rep atas jawabannya. Gimana Kak Bunga? Ada follow-up question atau udah cukup? Udah jelas? Udah jelas. Terima kasih banyak ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Bunga. Nah, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari room Zoom. Halo Kak, aku Gadis dari Sulawesi Tenggara. Aku mau nanya Kak, langkah yang bisa kita mulai secara individu gimana ya? Sementara kita belum menemukan komunitas yang cocok. Atau gimana nih caranya biar bisa gabung sama kakak semua? Oke, baik. Ini pertanyaannya mau dijawab satu persatu atau dari kakak narasumber ada yang inisiatif untuk menjawab terlebih dahulu? Mungkin dari Kak Adit. Halo, iya. Iya. Oke, aku coba jawabnya sambil izin off cam ya, karena tadi rada putus-putus. Boleh diulang pertanyaannya? Baik, Kak. Pertanyaannya ada di room chat, Kak. Yaitu gimana sih langkah yang bisa kita lakuin secara individu ketika kita juga belum menemukan komunitas yang cocok, atau gimana nih Kak caranya biar bisa gabung sama kakak semua gitu. Boleh? Oke, ya, suaraku jelas gak ya sekarang? Jelas, Kak. Oke, aku coba jawab sebelumnya, sorry, aku off cam. Jadi kalau untuk pertanyaan bagaimana sih kita bisa bergerak secara individu gitu ya. Karena memang teman-teman malah jawabannya semua orang kan memang memulainya individu. Bagaimana sih kita bisa membuat sebuah tadi koneksi dulu. Contohnya begini. Misalnya misalkan Husna nih bikin konten misalnya masak dengan resep yang sustainable atau misalkan yang low emission. Kan Husna sering ngepost nih, nanti siapa tahu dari hasil unggahan tersebut
Nanti ada yang DM Husna, wah menarik sekali, apakah mau kolaborasi? Jadi memang untuk Gadis pertanyaannya, kalau untuk individu itu memang, intinya adalah untuk memulai sebuah aksi, apapun itu sebenarnya dimulai dari individu. Tidak melulu misalkan tiba-tiba dalam komunitas besar. Contohnya tadi, kalau misalkan melalui kampanye sosial media. Kalau untuk langkahnya bagaimana, pertama tadi, kira-kira Gadis harus cari tahu dulu nih. Gadis itu misalkan aksi dalam perubahan iklimnya, akan lebih giat di bidang apa, walaupun kalau bisa semuanya bagus ya, cuman kan pasti ada spesialisasinya nih, apakah tetap mau di isu pangan, atau mau di isu polusi, atau penanaman, jadi nanti Gadis cari nih fokus-fokus area yang sekiranya Gadis tuh bisa benar-benar menuangkan atau berkontribusi dalam fokus area tersebut. Nah, kalau belum menemukan komunitas yang cocok tadi, paling gampang adalah melalui memang sosial media. Mungkin karena kalau event-event offline kan biasanya terbatas ya, atau mungkin akan membutuhkan ongkos dan biaya. Jadi paling gampang tadi, Gadis bisa mulai bikin-bikin konten, atau Gadis boleh ikut, misalkan kalau di Twitter, itu melalui Space, kalau di Instagram ada IG Live, atau teman-teman bikin Reels, ataupun teman-teman bisa lewat sosial media lain. Kalau sekarang kan banyak yang pakai TikTok tuh. Jadi bisa mulai dari sana aja, karena memang untuk memulai secara individu paling mudah dan mendapatkan rekanan tadi ya, jejaring-jejaring baru, itu melalui sosial media, baik TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter. Nanti disesuaikan aja kalau misalkan lingkupnya, misalkan Gadis banyak teman-temannya yang pakai TikTok, coba dimulai dari TikTok dulu. Atau kalau misalkan Gadis mau langsung ke yang profesional, mungkin bisa pakai LinkedIn. Jadi kembali lagi, pertama tadi ya, kalau belum ada komunitas, pertama tentukan mau bikin konten apa. Kedua, tentukan sosial media yang digunakan. Lalu ketiga, jika mulai rame, mulailah cari-cari misalkan dari komen ataupun dari DM untuk kesempatan-kesempatan kolaborasi itu sendiri. Oke, kurang lebih itu tanggapan aku. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Adit atas jawabannya. Dan mungkin ada tambahan juga dari Kak Repa atau dari Kak Rido? Atau mungkin sudah cukup menjawab? Kalau saya sih itu aja, gabung di yang WhatsApp yang dibuat sama Climate Eaters ya, sama bisa follow juga nih dari The Climate Reality Indonesia. Di situ banyak event untuk publik ya Kak Adit. Nah, bisa join juga ya. Baik. Iya betul. Jadi nanti teman-teman, makanya selain Climate Eaters, teman-teman mungkin habis ini bisa cek gitu ya ke sosial media kami di Climate Reality INA. Nanti aku bantu tulis di kolom chat. Di situ ada event-event publik mirip-mirip seperti ini ataupun IG Live, di mana di situ teman-teman bisa bertemu pakar, bisa bertemu coach, ataupun bisa bertemu sesama teman-teman yang ingin belajar lebih gitu. Jadi sharingnya bisa lebih dapat. Jadi tadi ya, kalau kata Kak Repa, pantengin terus nih broadcast-broadcast yang akan dikirim dan juga sosial media begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Adit dan Kak Repa, dan juga Kak Rido atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sore hari ini. Oh iya, tadi karena Husna sudah terlanjur membuka sesi pertanyaan untuk 3 penanya, mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya? Atau sudah jelas? Jika tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan saja ya untuk sesi Q&A kita sore hari ini. Dan teman-teman juga bisa menghubungi apabila ada pertanyaan lebih lanjut setelah Zoom kali ini selesai. Boleh langsung ke Instagramnya Ibu Dr. Amanda, @amandakatili, atau mungkin juga boleh ke narasumbernya, Kak Aditya Wardana, atau di Instagram Kak Repa Kustipia, dan juga boleh di Instagramnya Kak Rido Navharo. Atau boleh juga follow Instagram kami di Climate Eaters dan Climate Reality INA.
teman-teman boleh mendapatkan informasi lebih lanjutnya di sana atau bertanya dan berkonsultasi lebih lanjut juga boleh. Langsung aja DM teman-teman. Baik, demikian sesi kita sore hari ini, dan izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi dari Kak Adit, Kak Repa, dan juga Kak Rido, dan tadi sambutan yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Amanda. Nah, bahwasannya sebagai pemuda kita harus bisa menjaga iklim, tentunya dengan cara menjaga pola makan, pola hidup sehat, dan juga menjaga bagaimana agar makanan itu tidak terbuang begitu saja. Karena sebagai pemuda kita harus sadar dalam perubahan iklim yang terjadi. Karena ada banyak solusi yang bisa kita tempuh, ada banyak langkah yang bisa kita tuju. Yang pasti teman-teman bisa mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Sekian mungkin teman-teman. Mohon maaf, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh hadirin yang telah berkenan untuk hadir membersamai dari awal hingga penghujung acara hari ini. Dan juga terima kasih kepada kakak narasumber yang telah berkenan untuk memberikan materi dan sharing session kepada kita semua. Semoga ilmunya bernilai amal jariah buat kakak-kakak sekalian. Dan teman-teman jangan lupa untuk diisi juga nanti kuesionernya bakal diisi. Namun sebelum itu mari kita mengabadikan momen dengan foto bersama. Silakan teman-teman on cam untuk sesi terakhir. Ya, teman-teman mungkin bisa dinyalakan kamera terlebih dahulu. Kita di sini tinggal beberapa. Kita akan bukan foto dengan satu slide saja. Ya, pada hitungan 1, 2, cheese. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman dan hadirin sekalian. Jangan lupa diisi kuesionernya, nanti juga bakal di-follow up kembali di grup WhatsApp untuk pengisiannya agar teman-teman bisa mendapatkan benefit dari kegiatan kita hari ini, bukan hanya ilmu yang bermanfaat, tapi juga sertifikat sebagai bukti bahwa teman-teman sudah turut serta untuk menjadi kaum perubahan, pembawa perubahan gitu. Baik, last but not least, kami selaku panitia dari Climate Eaters mohon maaf apabila selama kegiatan ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi Om. Makasih Kak Rido, Kak Adit, Kak Repa, Ibu